Apalagi beliau tokoh masyarakat, apalagi beliau tokoh nasional contohnya. Sudah Seharusnya beliau makan itu di tempat yang agak tersembunyi. agak tersembunyi. Jangan sampai ada yang memvideo merekamkan, karena beliau akan menjadi ikon, menjadi idol bagi masyarakat kita gitu Pak. Jadi harus bisa kita bijak arif di tempat-tempat. Kalau kita mau musafir, maka setidaknya bisa kita di tempat yang betul-betul tersembunyi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tenang Bebas Hafiz. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan penuh ampunan. Untuk itu, supaya masyarakat jangan salah kaprah menghadapi Ramadan 1446 Hijriah ini, tentu perlu pembekalan bagi kita. Sudah hadir bersama host Ustadz Abrar Hasanah, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Ali. Beliau akan menemani kita beberapa menit ke depan untuk membicarakan persiapan-persiapan menjelang memasuki bulan Ramadan ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan persiapan Ramadan, kan sebenarnya banyak yang perlu disampaikan ke masyarakat, karena memang kita di Kabupaten Solo ini ketika kita bicara soal Ramadan akan banyak persiapan-persiapan, baik persiapan fisik maupun persiapan batinnya. Tentu dari persiapan batinnya adalah soal religiusitas yang mesti terbangun mindsetnya. Menurut Ustadz, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan oleh masyarakat Kabupaten Solo yang beragama Muslim, beragama Islam untuk menyambut bulan Ramadan ini? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kalau ulama memberikan kepada kita ada 3 bekal. Yang pertama untuk persiapan Ramadan itu yang pertama adalah memperbanyak ilmu. Di sini ilmunya adalah ilmu agama. Jadi kalau kita bekali diri kita dengan ilmu, insya Allah kita siap dengan Ramadan. Lalu selanjutnya adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disiapkanlah batin kita, mental kita menuju Ramadan ini. Jadi itu Pak Deh. Jadi ulama sudah memberikan kaidah kepada kita, ada 3 hal persiapan menuju Ramadan. Yang pertama ilmu, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga minta kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita di daerah ini ada yang pola hidupnya menjadi konsumtif. Padahal Ramadan itu pada hakikatnya adalah mengajarkan kita untuk terbiasa hidup hemat, kemudian menahan kesabaran. Ada di satu daerah yang mungkin tidak perlu juga kita sebutkan, menjelang Ramadan ini rame-rame beli daging. Pokoknya pola hidupnya berubah menjadi konsumtif. Padahal Ramadan ini mengajarkan. Ini menurut kajian agamanya seperti apa, Ustaz? Sebenarnya itu sudah masuk kepada budaya bagi kita. Padahal dalam Islam tidak ada yang memberikan. Agama ini adalah mempermudah kita, bukan mempersulit kita. Apalagi kalau di tempat kita, biasanya ada adat sebelum Ramadan itu banyak berdoa, banyak syukuran-syukuran, sehingga itu yang memberikan masyarakat. Padahal sebenarnya yang dipanggil di sini dalam Al-Quran 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hanya menyuruh orang-orang yang beriman, lalu diwajibkan atas kita berpuasa agar kita bertakwa. Jadi sebenarnya tidak ada persiapan-persiapan yang konsumtif yang seperti yang disampaikan oleh Pak D tadi kan. Tapi masyarakat kita sudah terpola oleh budaya itu, sehingga semuanya harus serba mewah, serba daging, serba berkecukupan. Padahal Ramadan bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita, bukan seperti itu yang diajarkan ulama-ulama kita. Agama ini adalah mempermudah, bukan mempersulit kita, Pak. Ya, kemudian terkait dengan persiapan
secara batin menghadapi Ramadan ini. Kira-kira rukun-rukun dan niat-niat puasa ini seperti apa proses awalnya? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Jadi sebenarnya tidak terlalu berat sebenarnya kalau kita sudah memahaminya. Sebenarnya tidak perlulah seperti budaya kalau kita kan sudah mau masuk Ramadan ada istilahnya balimau. Padahal itu sebenarnya bukan ajaran kita. Padahal kalau kita ingin membersihkan diri cukup di rumah. Bukan mesti kita pergi ke tempat. Apakah membersihkan diri ini memang wajib mandi hukumnya menjelang Ramadan ini? Tidak ada yang mengajarkan dalil sepengetahuan kami yang diajarkan guru-guru kami. Tidak ada yang mesti harus mandi dengan limau harus seperti itu. Tapi memang setiap muslim itu memang bersih. Berarti setiap hari kita memang harus mandi. Tanpa Ramadan pun wajib kita mandi. Tanpa Ramadan pun kita harus mandi. Tapi masyarakat kan di framing seolah-olah sebelum Ramadan itu datang wajib hukumnya seolah-olah. Kalau tidak mandi balimau tidak sah puasa. Dengan dalih macam-macam. Dengan dalih macam-macam. Padahal niat rukun puasa itu cuma niat, lalu kita bersahur, lalu berbuka, lalu menahan segala sesuatu yang membatalkan. Jadi tidak perlu seperti tadi harus wajib berkeramas, wajib pula mandi sebelum Ramadan. Padahal setiap hari kita diperintahkan untuk membersihkan diri. Ya, kemudian pelaksanaan ibadah lagi di bulan Ramadan. Apakah sholat yang kita lakukan tarawih ini, salat tarawih ini, salat qiyamul lail ya, salat malam ini dasarnya apa seperti Ustadz? Karena memang ada debat tebal, banyak yang mau sholat di rumah, banyak yang mau jemaah di masjid, dan kemudian kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ini sunat muakkad dan segala macamnya. Mungkin pemahamannya seperti apa kira-kira, Ustaz? Jadi dahulu memang tidak ada Nabi mengajarkan untuk tarawih ini berjamaah awalnya, sejarahnya. Jadi memang pada dasarnya Nabi itu dalam hadis itu bahasanya umum, bahwasanya Nabi sholat malam itu 11 rakaat di 8, 22. Tapi setelah peninggalan Rasulullah SAW, Nabi pernah mempraktikkan ketika masih hidup, beliau sholat, lalu ada yang mengikuti. Tapi Nabi itu rakaat pertamanya dia baca Al-Baqarah sampai selesai. Setelah itu dibaca Al-Imran sampai selesai. An-Nisa sampai selesai, baru 1 rakaat. Sehingga Nabi khawatir karena wahyu masih turun, Nabi khawatir ini akan diwajibkan kepada umatnya. Maka Nabi mencoba di rumah 3 hari yang dipraktikkan di masjid. Tapi sepeninggal Nabi di masa Umar bin Khattab, sudah banyak sahabat-sahabat ini yang sholat di setiap sudut-sudut, ada yang menjadi imam. Maka Umar bin Khattab mengatakan kalau seperti ini terpecah umat, maka ditunjuk satu imam yaitu Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling pakar dengan Al-Quran, maka ditunjuk dia menjadi imam, lalu sahabat yang lain menjadi makmumnya. Itulah dasarnya. Tapi kalau Umar bin Khattab salat tarawihnya itu dengan witirnya 33 rakaat. Jadi semakin banyak rakaat semakin dipendek-pendekkan ayatnya. Kalau kita di Indonesia sebenarnya Nabi mempraktekkan 11 rakaat dengan witir itu khatam Al-Quran 30 juz. Tapi kalau kita kan khatam Al-Quran 30 juz, bacaan satu malam berarti bisa satu juz. Satu juz. Tapi di masyarakat kita ambil rakaat yang paling singkat, dan bacaan pun yang paling cepat. Itulah masyarakat kita kan. Kalau dia mau kata di 30 itu dibuat 1 juz 1 rakaat itu. Jadi memang para sahabat itu memang tidak akan bisa kita mengikutinya. Tapi mirip-mirip lah Pak Deh. Sebab Utsman bin Affan saja salat witirnya setiap malam 1 rakaat salat witirnya. Tapi 1 rakaat itu 30 juz dia khatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam ya. Setiap malam. 1 witir 1 rakaat tapi 30 juz. Jadi tidak akan bisa kita menyampai para sahabat itu. Jadi itu yang diambil ijtihad oleh Umar bin Khattab. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan menuntun, sebab Nabi khawatir kalau ini wahyu masih dalam fase turun, Nabi khawatir nanti akan diwajibkanlah sholat tarawih ini. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Tapi Utsman bin Affan, Umar bin Khattab karena cerdasnya beliau, tidak mungkin seperti ini akan terpecah. Sebab setiap pojok ada yang menjadi imam, ada yang jadi makmum. Maka dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, ditunjuklah orang yang paling pakar dengan Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Ditunjuklah beliau menjadi imam gitu. Itu sejarah sholat tarawih. Jadi tidak wajib ya? Tidak wajib. Berarti sunat. Sunnah ya. Berdasarkan sunnah Nabi berarti. Kemudian sunat-sunah yang diajarkan, yang dianjurkan selama bulan Ramadan apa itu Ustaz? Banyak hal yang diajarkan. Makanya para ulama sudah mengajarkan kepada kita
bahwasanya kalau sudah masuk bulan Rajab, Rajab itu artinya menanam kebaikan. Sya'ban kita masih di bulan Sya'ban, berarti merawat. Panennya adalah di Ramadan. Jadi kalau orang-orang saleh dulu mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah syahrul Qur'an, bulannya penghafal Al-Qur'an. Di masa-masa untuk murajaah hafalan Al-Qur'annya. Sehingga Ramadan dia begitu siap. Makanya kita lihat Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali dalam sebulan. Berarti dia dalam sehari 60 kali dalam sebulan. sahabat Nabi. Anda Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Tabi'in. Imam Syafi'i 60 kali Khatam Al-Qur'an selama Ramadan. dalam satu bulan Ramadan. Berarti dalam satu hari 2 kali dia khatamkan. 2 kali khatam. Nah, ini luar biasa ini Ustaz. Kita 1 kali dalam 30 hari selama Ramadan. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Syukur-syukur Ini kan gitu. semacam motivasi. Motivasi. Jadi artinya kesimpulannya yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi banyak sunnah-sunnahnya. Apalagi kalau kita bisa pula memberikan berbuka bagi orang lain. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan berbuka bagi saudara muslim yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Walaupun air putih 1 gelas. Nah, minum Ustaz. Minum Ustaz. Itu awal dalamnya. Bismillah. Nah, jadi walaupun memberikan 1 tegukan untuk berbuka bagi orang yang puasa, maka orang yang memberikan air tadi sudah mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa dikurangi pahala bagi orang yang berpuasa tadi. Jadi banyak sunnah-sunnahnya yang bisa kita lakukan. Bisa kita membaca Al-Quran, kemudian memberi perbukaan pada orang yang puasa, sedang berpuasa ya. Banyak sunnah-sunnahnya. Apalagi kita istighfar. Setiap kata Nabi, setiap amalan sunnah di bulan Ramadan ini, maka nilai pahalanya sama dengan wajib. Padahal kalau gini wajib luar biasa banyak pahalanya. Tapi di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah kan dinilai dengan amalan pahala yang wajib gitu. Diberi lipat-lipat ganda. Apalagi kita persiapkan 10 malam terakhir itu dapat pula malam-malam Lailatul Qadar. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Makanya ulama mengatakan kalau Rajab adalah waktu menanam, Sya'ban adalah merawat, Ramadan adalah panennya. Maka ulama mengatakan bagaimana orang akan memanen kalau dia tidak ikut menanam. Di Tekawa, di Lampanyang, kalau tidak satu menanam bawang, kita akan memanen bawang. Iya. Itu kok dipanennya bawang kawan? Anyok aja gitu. Anyok aja, aku jadi salah. Nah, kemudian kan mesti Ustadz berikan pencerahan yang lebih dalam terkait dengan Ramadan ini. Misalkan kalau ada yang mabuk dalam perjalanan dari Lampanyang ke Padang, kemudian bagaimana apakah dia wajib berbuka, kemudian yang menderita sakit mah, kemudian bagaimana sih menurut Ustadz ini? Iya, makanya dalam Al-Quran, dalam hadis sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Al-Baqarah 183 tadi mewajibkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ayat 184-nya ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ada beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa. Nah, seperti yang pertama digambarkan orang yang tua sudah renta tidak mampu berpuasa. Kalau tidak, ya nomor 1 itu kan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Itu bayar fidyah atau gimana ini Ustaz? Kalau memang dia tidak mampu lagi karena kalau dia berpuasa dikhawatirkan untuk sakit, maka dia diutamakan membayar fidyah. Jumlahnya? Fidyah itu kalau kita makan 3 kali sehari, maka kita memberikan fakir miskin. Contoh kita paling murah nasi hari ini 15.000 satu bungkus. Berarti dalam sehari itu 45.000. 45.000 diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Jadi memang di sana musafir juga boleh. Musafir karena dia dalam perjalanan sulit mendapatkan akses untuk puasa atau dia membutuhkan perjalanan yang sangat berat, maka diperbolehkan dia tidak berpuasa. Lalu wanita hamil dan menyusui. Itu diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan, orang tua renta yang dikhawatirkan semakin parah sakitnya kalau dia berpuasa, lalu orang-orang hamil menyusui, itu diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi ayat akhirnya ditutup, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian tahu puasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui kata Allah. Di puasa itu lebih baik, makanya diganti di hari lain. Kalau kita tidak mampu berpuasa dalam Ramadan karena sakit, karena dalam perjalanan, karena hamil dan menyusui, maka boleh kita qadha, kita ganti puasa itu di hari yang lain. Nah, kemudian tertarik ini terkait dengan cerita musafir.
Ramadan kemarin kalau kita tidak salah ada salah satu ustadz nasional, ustadz Indonesia ini yang berada di Jakarta itu dibully oleh netizen karena memang ketahuan sedang menyantap makanan. Saya langsung mencari referensi, oh ternyata beliau ini musafir. Ini musafir dalam perjalanan berat ini kategorinya seperti apa? Misalkan apakah ada kru dari tim kreator ini pergi berangkat ke Jakarta. Itu kan jaraknya kalau kita hitung dari sini sampai ke Jakarta kan sudah angka-angka 1.200 km itu. Berarti kan sudah dikategorikan musafir dan boleh berbuka puasa gitu. Ya kalau musafir, kalau dalam kaidah fikih kita kan mengajarkan ada yang mengatakan pendapat 90 kilo, ada yang mengatakan 100 kilo. Ya umumnya 100 kilo lah. Kalau dia sudah dalam perjalanan 100 kilo sebenarnya dia sebut dengan musafir. Tapi kan beda konteksnya dengan Nabi. Zaman Nabi dulu kan musafir itu kan dengan onta atau berjalan kaki atau dengan kuda. Itu kan di tengah terik yang luar biasa kan. Kalau kita hari ini musafir palingan bisa naik bus, bisa naik pesawat. Jadi tidak terlalu melelahkan sebenarnya. Tapi ada keringanan, rukhsahnya ada. Kalau kita memang musafir dalam perjalanan ada keringannya. Tapi makanya ayat dituntut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian lebih tahu, kalian mengerti, maka puasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui kata Allah. Jadi kalau kita memang dikasih dalam agama kita itu keringanan. Tapi kalau mentang-mentang kita sudah dikasih keringanan, jangan kita seenak-enaknya saja Pak deh. Contoh kata tadi kan, apalagi beliau tokoh masyarakat, apalagi beliau tokoh nasional contohnya. Seharusnya beliau makan itu di tempat yang agak tersembunyi. Jangan sampai ada yang memvideo merekamkan karena beliau akan menjadi ikon, menjadi idol bagi masyarakat kita gitu Pak. Jadi harus bisa kita bijak arif di tempat-tempat kalau kita mau musafir, maka setidaknya bisa kita di tempat yang betul-betul tersembunyi gitu. Tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan sunnah-sunnah yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kemudian tentu saja larang-larangan. Apa sih larang-larang yang di waktu Ramadan ini? Larang-larang banyak. Maka kata Nabi akan datang di suatu umatku nanti dia berpuasa tapi yang didapatkan hanya haus dan lapar. Kenapa? Matanya tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, mulut tidak dijaga. Maka kalau orang yang berpuasa memperturutkan hawa nafsunya, tidak mampu mengekang hawa nafsunya, dia tidak bisa mengontrol mata, telinga, mulutnya, maka kata Nabi, Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang seperti itu. Makanya larang-larangan itu sebenarnya sunnah menjaga mulut, sunnah menjaga mata, sunnah menjaga pendengaran. Dan larangannya itu seperti itu, jangan kita mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan agama. Mata begitu juga yang dilarang oleh agama kita, mulut yang dilarang oleh agama, maka itu yang seharusnya kita jauhi. Karena kalau kita banyak bergunjing, bergibah, membicarakan orang lain, maka puasa kita itu akan berpindah amalan pahalanya. Maka Allah tidak butuh dengan orang-orang seperti itu. Maka kalau orang yang berhasil Ramadannya itu, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka kita diajarkan oleh ulama mengatakan doanya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita minta ampun setiap saat. Makanya ulama mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa dengan penuh iman, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita Pak. Ya, terima kasih sudah cukup panjang kita diskusi Ustadz. Mudah-mudahan memang ini menjadi sebuah catatan-catatan bagi umat muslim yang mau melaksanakan ibadah puasa. Di luar itu saya mau tanya nih, Ustadz, kapan ini Ramadannya? Kalau saya karena memang Muhammadiyah, kita mulainya puasanya hari Sabtu karena Muhammadiyah sudah sudah menetapkan. Jadi kalau memang ahli hisab, ini hisab perhitungan berarti bukan ahli hisabnya ahli hisab. Dalam konteks menghitung ya, bukan ahli hisab sebagai seorang perokok. Iya, okay. Jadi kalau memang metode ahli hisab perhitungan, jadi memang puasa itu kalau Muhammadiyah yang mengikuti metode itu, dia puasa hari Sabtu tanggal 1 Ramadannya 1 Maret. Ini mungkin sama kita Pak. Sama ya. Alhamdulillah. Demikian bincang-bincang singkat kita terkait dengan persiapan menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Tentu saja harapan kita dengan adanya podcast ini bisa menambah sedikit wawasan kita tentang pentingnya melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Karena kita sudah kaji tentang sunnah, kita sudah kaji tentang larangan, dan tentu saja kita berharap umat muslim kita jaga ketenangan, kita jaga kenyamanan, dan tentu saja kita semarakkan bulan Ramadan ini dengan sunnah-sunnahnya.
Demikian Tenang Bebas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.